Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Hidayat, NPM 2018 4350 1086, Universitas Indraprasta, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin mendemonstrasikan program aplikasi untuk memenuhi persyaratan skripsi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Zakat Fitrah di Masjid Jami Al-Azhar berbasis desktop. Langsung saja saya mulai mendemonstrasikannya. Pertama-tama, klik registrasi akun untuk mendaftarkan akun aplikasi zakat. Kemudian isi form yang terdapat pada menu registrasi, mulai dari nama lengkap hingga password login. Setelah selesai, klik daftarkan akun. Kemudian tekan OK jika muncul informasi seperti di tampilan layar. Setelah selesai, klik kembali untuk masuk ke menu login. Pada menu login, kita harus mengisi username dan password, kemudian klik login untuk masuk ke dalam menu utama. Di dalam menu utama terdapat 6 menu yang dapat diakses. Namun di sini saya ingin menjelaskan menu data pengurus masjid terlebih dahulu. Klik gambar data pengurus masjid pada menu, maka akan muncul form input data pengurus masjid seperti di layar. Di dalam form penginputan data pengurus masjid terdapat beberapa field yang harus diisi, dimulai dari tanggal hingga alamat KTP. Di sini saya contohkan proses penginputan data pengurus masjid. Setelah selesai, klik simpan lalu tekan OK. Jika ingin menampilkan data siapa saja yang telah terinput, klik lihat data di bawah form penginputan. Maka secara otomatis data yang telah terinput akan tampil di dalam tabel seperti di layar. Jika ingin menghapus data yang telah terinput, masukkan nomor ID di dalam file nomor ID pengurus, lalu tekan Enter, dan data secara otomatis akan terisi sesuai dengan kolomnya. Kemudian, klik Hapus. Setelah muncul warning, klik Yes untuk menghapus data atau No untuk membatalkan hapus data. Setelah proses penginputan data selesai, kemudian kembali ke menu utama lalu masuk ke proses data pembayaran zakat. Terdapat 2 pilihan jenis pembayaran zakat, yaitu zakat uang dan zakat beras. Untuk keduanya memiliki proses yang sama. Di sini saya hanya menjelaskan proses pembayaran zakat uang saja. Klik gambar pembayaran zakat uang. Lalu setelah muncul tampilan form seperti di layar, masukkan nomor antrian di kolom No. Lalu dilanjutkan dengan proses nama pembayaran sampai dengan proses nomor handphone.
Setelah proses penginputan selesai, klik simpan untuk menyimpan data. Apabila ingin melakukan edit data atau hapus data, klik lihat data yang ada di bawah tabel. Setelah tabel menampilkan data, masukkan nomor antrian di kolom nomor, kemudian tekan enter, lalu pilih edit jika ingin mengedit, pilih hapus jika ingin menghapus data. Proses penginputan data pembayaran zakat selesai. Selanjutnya kembali ke menu utama, lalu lanjut ke proses data penerima zakat. Klik gambar data penerima zakat, lalu setelah muncul tampilan form seperti di layar, masukkan data nama penerima sampai dengan data alamat RT RW. Setelah proses penginputan selesai, klik simpan untuk menyimpan data. Apabila ingin melakukan edit data atau hapus data, klik lihat data yang ada di bawah tabel. Setelah tabel menampilkan data, masukkan nama penerima pada file nama penerima, kemudian tekan enter, lalu pilih edit jika ingin mengedit, pilih hapus jika ingin menghapus data. Setelah proses selesai, kembali ke menu utama dan dilanjutkan proses perhitungan zakat. Terdapat dua pilihan jenis perhitungan zakat, yaitu zakat uang dan zakat beras. Untuk keduanya memiliki proses yang sama. Di sini saya hanya menjelaskan proses perhitungan zakat uang saja. Untuk proses awal dimulai dari input tanggal hari ini, lalu input nama pengurus, kemudian jenis zakat, kemudian masukkan jumlah nominal zakat uang, lalu masukkan jumlah orang yang sudah melakukan pembayaran zakat uang. Setelah itu klik hitung secara otomatis. Total yang diterima dari pembayaran zakat uang akan tampil di kolom hasil. Setelah itu, klik simpan untuk menyimpan data. Fungsi tabel diperuntukkan untuk melihat data pengurus yang sudah melakukan perhitungan zakat uang. Setelah proses perhitungan zakat selesai, kembali ke menu utama dan pilih menu lihat data pengurus. Klik lihat data, maka seluruh data pengurus masjid akan tampil di dalam tabel. Kembali ke menu utama untuk melanjutkan proses pembuatan laporan. Pilih menu laporan. Di dalam menu laporan memiliki 4 menu untuk menampilkan laporan. Pertama, saya ingin menampilkan laporan pengurus masjid. Klik gambar pengurus masjid, maka laporan akan tampil seperti di layar. Selanjutnya, saya ingin menampilkan laporan penerima zakat. Klik gambar penerima zakat, maka laporan akan tampil seperti di layar.
Selanjutnya, saya ingin menampilkan laporan pembayaran zakat. Terdapat dua jenis laporan yang dapat ditampilkan. Pilih cetak laporan zakat uang untuk menampilkan laporan zakat uang. Dan pilih cetak laporan zakat beras untuk menampilkan laporan zakat beras. Proses akhir, menampilkan laporan perhitungan zakat. Terdapat dua jenis laporan yang dapat ditampilkan dari perhitungan zakat, yaitu zakat uang dan zakat beras. Pilih cetak laporan perhitungan zakat uang untuk menampilkan laporan perhitungan zakat uang. Dan pilih cetak laporan perhitungan zakat beras untuk menampilkan laporan perhitungan zakat beras. Aplikasi ini dirancang menggunakan NetBeans IDE 8.2 dengan bahasa pemrograman Java dan penyimpanan MySQL sebagai database-nya. Demikian demonstrasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.